Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita membahas tanda-tanda hari kiamat? Setiap hal yang dikaji dan dibahas hendaknya mempunyai faidah dan manfaat dari kajian tersebut. Apakah kajian dan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat mempunyai faidah dalam kehidupan kita ini? Ataukah hanya sekedar untuk mendapat pengetahuan dan menambah wawasan seseorang tanpa adanya pengaruh dalam kehidupan ini? Lalu kita jawab, telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang tanda-tanda kiamat dan banyak sekali faedah yang dapat dipetik oleh umat manusia dalam kehidupannya. Pertama, untuk memantapkan atau merealisasikan keimanan kepada perkara gaib, yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib melaksanakan salat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan mereka beriman kepadaku dan beriman kepada risalah yang aku bawa. Jika mereka melakukan itu, maka darah dan harta mereka telah terjaga dariku, kecuali disebabkan oleh sesuatu yang hak atasnya, dan hisab mereka ada atau terserah kepada Allah Ta'ala. Iman kepada yang gaib adalah beriman kepada setiap apa yang dikabarkan Allah atau yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dengan jalan periwayatan yang sahih, baik yang dapat kita saksikan ataupun tidak, dan kita mengetahui bahwa hal itu benar disertai keyakinan akan kebenarannya. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah keluarnya Dajjal, turunnya Isa putra Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, lalu keluarnya hewan melata, terbitnya matahari dari barat, dan tanda-tanda lain yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sahih. Yang kedua, mengetahui tanda-tanda hari kiamat adalah guna memotivasi jiwa untuk selalu taat kepada Allah, juga sebagai persiapan atau bekal pada hari kiamat kelak. Mengetahui tanda-tanda hari kiamat dapat mengingatkan orang-orang yang lalai, memotivasi mereka untuk segera bertaubat serta tidak terpaku kepada kehidupan dunia. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mengetahui dekatnya mereka dengan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahwa pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan bersabda, celakalah orang-orang Arab karena suatu bencana telah dekat kedatangannya atau akan terjadi, yaitu pada hari ini tembok Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka sebesar ini. Dan dalam lanjutan hadis ini disebutkan, bangunkanlah para pemilik kamar, yaitu istri-istri Rasulullah. Banyak sekali orang-orang yang berpakaian sewaktu di dunia tetapi telanjang di akhirat kelak. Yang ketiga, bahwa adanya tanda-tanda hari kiamat dapat menjadi penjelas hukum-hukum syariah dan permasalahan hukum-hukum fikih. Dalam kisah turunnya Dajjal ke bumi, satu hari serasa setahun, satu hari serasa sebulan. Para sahabat bertanya kepada Nabi tentang hari-hari di mana Dajjal yang akan datang dan singgah ke bumi. Apakah dalam satu hari seperti itu cukup dengan salat untuk sehari 5 kali seperti sekarang? Maka Nabi SAW menjawab, tidak, perkirakanlah itu sesuai dengan ukurannya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran
bagaimana tata cara salat bagi kaum muslimin yang bermukim di negara-negara yang waktu pagi atau malamnya atau lamanya mencapai 1 bulan. Yang keempat, pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat merupakan hal yang berkaitan dengan perkara gaib yang tidak dapat diketahui dengan dugaan dan persangkaan. Hal ini untuk menunjukkan kebenaran risalahnya bahawa beliau adalah Rasul, utusan Allah, Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan nyata. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Jin ayat 26 sampai dengan 27. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di depan dan di belakangnya. Yang kelima, sesungguhnya dengan mengetahui tanda-tanda hari kiamat, kita dapat mengambil faedah dalam memahaminya melalui petunjuk syariat, sehingga tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam memahaminya, seperti pengabaran kita tentang Dajjal secara rinci, menyebutkan ciri-ciri matanya, jidatnya, serta ciri-ciri lainnya, sehingga kita tidak terjebak dalam fitnah, tetapi mengetahui bahawa itu adalah Dajjal. Keenam, dapat mempersiapkan diri atas segala sesuatu yang akan terjadi pada masa datang. Lain halnya jika sesuatu itu terjadi secara tiba-tiba. Ketujuh, faedah ketika kita membahas tanda-tanda hari kiamat dapat membuka pintu harapan, karena dari tanda-tanda kiamat itu ada yang menerangkan tentang bahwasanya pertolongan yang akan diberikan kepada umat Islam dan Islam akan menyebar di muka bumi. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani akan kalah. Hal ini merujuk kepada kabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemenangan atau kekuasaan yang akan diraih oleh Islam dan kejayaannya atas semua agama yang lain, meski orang-orang kafir membencinya. Faedah ke-8, memenuhi fitrah manusiawi yang berusaha untuk mengungkap suatu yang gaib serta mengetahui kejadian dan peristiwa yang akan datang dengan adanya pembenaran dari syariat untuk kabar-kabar yang benar dalam perkara-perkara gaib ini. Islam menolak cara-cara penganut Dajjal yang mengaku dapat mengungkap semua itu atau perkara gaib, seperti tukang nujum, peramal, dukun dan yang semisalnya. Berbeda dengan kita yang mengungkap semua itu melalui kabar dari wahyu atas berbagai kejadian dan peristiwa yang akan terjadi yang merupakan tanda-tanda hari kiamat. Terakhir, sesungguhnya iman kepada tanda hari kiamat akan semakin menguatkan dan mengokohkan keimanan, dan terjadinya berbagai tanda-tanda kiamat tersebut akan menguatkan keyakinan akan kebenaran agama yang kita anut. Tentunya masih banyak faedah lain yang sangat berguna dalam kehidupan kita.